Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman di sini alhamdulillah muslim. Muslim. Ada yang belum muslim, ada yang tidak masih non muslim. Muslim semua nih. Ya. Berarti umatnya Rasulullah ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pada ini hari Ahad ya, hari yang baik ini, Jumadil Awal 1444 Hijriah. Allah izinkan kita bertemu di Masya Allah pameran artefaknya Rasulullah SAW. Ya, aku kangen nih, karena kita semua tentunya mengharapkan merindukan Rasulullah SAW dan bisa bertemu nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Saya juga Masya Allah, alhamdulillah sebagai seorang yang fakir merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah takdirkan dapat tiket melihat banyak sekali peninggalan dari baginda Rasulullah SAW yang merupakan bukti yang nyata bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah hadir dalam dalam kehidupan yang real ya, karena beliau itu manusia terbaik ya, dan insya Allah lewat artefak-artefak beliau ya, tadi kita lihat imamahnya ya, sorbannya, lalu kita lihat rambutnya, kita lihat ada jenggotnya, ada apalagi tadi ada ekstrak keringatnya Rasulullah SAW, lalu juga ada tempat ininya ya, tempat obatnya, bahkan ada pedang beliau. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung senantiasa menjaga nikmatnya iman Islam dan beruntung menjadi umatnya Rasulullah SAW, karena kita adalah umat terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi di antara umat manusia. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali karena Allah izinkan saya menjadi seorang muslimah, memilih untuk bersyahadat, dan insya Allah akan pulang husnul khotimah, insya Allah mohon doanya istiqomah. Nah, teman-teman sekalian, ya ini bulan berber biasanya pada pusing ya. Kalau udah berber pusing mesti ngapain biasanya gitu ya. Jangan khawatir ya. Udah, kita sudah dapat acuan yang jelas dari Allah. Kita sudah dikasih suratnya, dikasih contohnya sama baginda Rasulullah SAW. Kita doakan saja saudara-saudara kita yang memiliki hari rayanya sendiri, tidak perlu pusing kita harus ngapain. Tugas kita menyembah Allah, tugas kita menjalankan syariatnya Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mendingan sibuk dengan diri kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita menanti. Yang penting kita siap anytime itu, insya Allah husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya share. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, tetap berjuang menjadi agen-agen kebaikan dimanapun teman-teman berada, khususnya karena teman-teman media itu adalah corong yang sangat luar biasa manfaatnya, either dalam kebaikan maupun dalam kebatilan. Silahkan pilih, semua ada dalam pilihan Anda. Tapi ingat, akan ada hari akhir yang akan nanti kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa minkum, maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Mas Eri kesini aja sendiri atau ngajak keluarga? Qadarullah tadi ada kegiatan juga, jadi sama tim. Oke, kalau buat ngeliat artefak ini baru pertama ini atau sebelumnya udah pernah? Alhamdulillah sudah dapat kesempatan beberapa kali sebelumnya, tapi selalu nikmat melihat berbagai peninggalan Rasulullah ya, karena ya itulah, kalau orang udah rindu ya, udah sayang, pasti ngelihat apapun, kayak kita udah cinta pasti ngelihat apapun itu pasti relate ya, gitu. Rasanya bersyukur. Tapi gimana sih, mungkin update kegiatan, mungkin lagi sibuk apa nih KTM? Sibuk belajar belajar Al-Quran, mohon doanya istiqomah, lagi belajar, semoga bisa juga ngajar habis ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah saya sekarang menjadikan kegiatan berkesenian itu lagi-lagi sudah dapat tempatnya dengan sholawat, jadi alhamdulillah saya tidak
bukan berkegiatan kesenian untuk kebutuhan ekonomi, tapi justru untuk beribadah gitu ya. Oke, ini udah apa ya? Saya sekarang sholat aja. Mbak Tere kalau ngajar itu setiap hari atau setiap kapan? Saya belajarnya tiap pekan, tapi kalau ngajarnya tergantung kondisi gitu. Tapi alhamdulillah lagi membersamai beberapa teman-teman juga untuk mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Ngajarnya di mana kalau boleh tahu? Terus muridnya ada berapa? Ngajarnya masih online, masih belajar dikit-dikit lah. Tapi gimana Anak-anak berarti? atau apa? Anak-anak Pengajar atau atau remaja apa? gitu, Kak? Ada anak-anak, ada remaja. Gimana sih Mbak Tere prosesnya dari menyanyi sekarang jadi seorang pengajar bagi murid-murid itu seperti apa? Ya. Gitu? Apakah menghadapi kesulitan dan kendala seperti apa gitu? Alhamdulillah saya sudah tahu purpose hidup saya, jadi alhamdulillah ya dengan belajar dan juga membagikannya kembali dalam proses pengajaran, insya Allah saya jadi makin merasa ya ternyata suara saya itu buat ini gitu ya, masya Allah. Gitu. Bukan berarti saya mengharamkan kegiatan berkesenian ya, buat teman-teman yang masih terus berkegiatan kesenian, silakan terus lanjutkan karya yang terbaik, tapi pastikan setiap karya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk bekal akhirat kita. Jadi tidak hanya punya nilai material di dunia, tapi juga bermanfaat untuk bekal pulang kita nanti. Nah Tere, maksudnya berat nggak sih awalnya untuk meninggalkan semua karirnya untuk maksudnya lebih fokus menjalankan porsi hijrahnya ini untuk saat ini? Ya, insya Allah barang siapa yang berniat hijrah karena Allah Ta'ala dan karena Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik, insya Allah segala tekanan yang mungkin ada dalam proses perjuangan itu akan dinikmati sebagai sebuah rasa syukur ya, karena lagi-lagi we are nothing without Allah, dan tanpa ada Rasulullah kita nggak akan mengenal din yang sejati, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Mengubur egonya waktu itu seperti apa Mbak? Banyak. Mengubur egonya waktu itu seperti apa sih? Mengubur egonya. Nah, Mengubur egonya banyak istighfar, banyak sholawat, dan yang pasti setiap kita berinteraksi sama Al-Quran itu ego kita akan terkubur, karena mau nggak mau kita harus ngikutin kaidah membaca Al-Quran sesuai tajwid ya, latihan sabar, latihan berproses lah, karena lagi-lagi semua ini nggak ujuk-ujuk, semua itu atas izin Allah dengan proses dan ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah. Mbak Tere kalau boleh tahu ketika waktu itu memutuskan untuk maksudnya lebih kepada memprioritaskan hidup kepada Allah gitu, ada di titik seperti apa sih Mbak Tere sampai akhirnya Pelajaran terbaik Pelajaran. ya, bismillah, pelajaran terbaik buat kita semua tentunya ya. Kita udah melihat banyak sekali musibah, dan pastinya tidak sedikit dari antara kita yang sudah bersinggungan dengan kematian, entah itu kematian orang tua kita, kematian saudara kita, kematian relasi kita, dan kita semua akan mati. Are you ready for that? Insya Allah dengan ilmu, dengan ikhlas ya, ikhlas lagi-lagi itu harus ditumbuhkan, dan juga dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dari kapan Kak? Saya nggak bisa menyebutkan tahunnya kapan, tapi kan sejak saya bersyahadat tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 ayah saya meninggal, itu prosesnya saya masih bisa dibilang hijrah tanpa arah gitu ya, karena saya dari yang tadinya tertutup dari kebenaran, menerima syahadat, tapi belum mengetahui apa sebenarnya ketentuan Allah yang harusnya saya kerjakan gitu. Sampai akhirnya Allah tarik pulang kedua orang tua saya dalam keadaan tidak mengenal Islam, dan ayah saya mengenal Islam tapi memilih mundur. Alhamdulillah, itu adalah tamparan paling keras dalam hidup saya, sehingga saya berpikir kalau saya pulang saya harus siap, dan itu yang menjadi titik balik saya. Alhamdulillah Allah izinkan seorang guru, qadarullah, guru saya sudah berpulang ya, guru pertama saya mengajarkan Al-Quran sampai saya bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Fatihah beliau. Saya belajar mengenali hidup lewat pembelajaran saya dengan Al-Quran, sehingga akhirnya saya paham untuk ini saya hidup, dan saya belajar mengenal kisahnya Rasulullah, dan saya akhirnya paham kenapa baginda Rasulullah menjadi cahaya bagi semesta, kenapa baginda Rasulullah menjadi pertama anbiya, dan kenapa
kenapa kita umatnya Rasulullah harusnya paling bangga karena seperti itu. Kalau Jadi untuk semua proses. untuk dunia politik sendiri udah nggak mau terjun lagi. Politik itu kan sia-sia sebenarnya ya. Bagaimana kita seni mengelola, kalau di perspektifnya ilmu-ilmu sekuler dianggapnya mengelola kepentingan, tapi dalam Islam ternyata politik itu adalah seni untuk melayani umat. Nah ini yang ternyata belum dipahami oleh sebagian besar tokoh-tokoh yang saat ini sedang berkecimpung di politik praktis, walaupun mereka ya kebanyakan muslim ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka juga terus belajar sehingga Allah izinkan negeri ini kembali menjadi negeri yang diberkahi Allah. Kita sudah tahu lah banyak banget ujian, banyak banget musibah, tanda-tanda kita sedang ya diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita terperosok lebih dalam. Saatnya kita taubat dan nasuha sebagai sebuah bangsa. Insya Allah akan ada perhelatan besar yang harus kita jalankan beberapa tahun ke depan. Kita sama-sama pantaskan diri supaya kita bisa bikin Rasulullah SAW bangga kalau kita jadi umatnya Rasulullah. Tapi sejauh ini ada tetap menawarin Mbak Tere untuk nyanyi nggak sih di sebuah acara? Alhamdulillah saya sudah tidak pernah mendapatkan tawaran nyanyi juga gitu. Jadi malah lebih banyak tawarannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya apa ya, memberikan inilah motivasi untuk sama-sama yuk kita memperbaiki diri, karena lagi-lagi ini mah bukan saya yang terlihat lebih baik ya, lagi-lagi Allah yang memperbaiki saya. Kita semua sama-sama kok insan penuh dosa, cuman beda-beda aja ya jenis dosanya wallahu alam, tapi lagi-lagi Allah maha penyayang dari segala yang penyayang gitu ya. Jadi bersyukurlah kita udah dapat takdir umatnya Rasulullah. Itu tiket yang golden ticket kalau di akhirat nanti, karena passwordnya nanti selain sholat adalah siapa Nabi. Insya Allah kita semua benar-benar memahami untuk ini loh ternyata iman Islam. Materi untuk saat ini sudah menutup pintu kan untuk balik lagi ke karirnya yang dulu, entah itu musik. Maksudnya nggak mau kembali lagi ke musik dan juga berpolitik. Saya dalam kapasitas sebagai insan kreatif saya tetap menjadi konsultan ya. Saya juga kan konsultan kekayaan intelektual terdaftar sebenarnya. Tapi memang saya lagi menikmati betul undang-undangnya Allah ya, Al-Quran Al-Karim gitu. Jadi karena kalau buku yang lain nggak akan bisa menyelamatkan kita ke akhirat, cuman buku ini yang paling baik karena ini kalam Allah gitu. Jadi kalau politik juga lagi-lagi politik buat apa? Buat kepentingan apa buat umat? Oh, berarti maksudnya sedang nyaman menjalankan prioritasnya saat ini? Iya, karena lagi-lagi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baik di antara kita adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Saya mau banget insya Allah nanti di akhirat dikenali oleh Rasulullah sebagai the best ummah among khairu ummah with Al-Quran insya Allah. Tapi rindu nggak sih untuk nyanyi kepada Allah lagi? Rindu nggak? Saya rindu bisa baca Al-Quran yang indah. Gitu. Jadi itu yang sedang saya latih. Insya Allah. Kak, selama mungkin perjalanan hijrahnya Kak Tere merasakan perubahan seperti apa sih? Kenikmatan seperti apa yang Kak Tere rasakan? Perubahan yang paling signifikan adalah saya nggak takut mati. Alhamdulillah Allah udah kasih nikmat yang luar biasa sehingga saya tahu ini jalan yang benar-benar bisa saya pegang sebagai sebuah kebenaran, karena hanya dalam Islam, agama yang diridhoi Allah, kita mendapatkan keselamatan. Insya Allah orang-orang yang ternyata tutup dengan Islamofobia ya, berbagai persepsi negatif dalam memahami Islam, itu pelan-pelan bisa belajar juga bahwa ternyata yang selama ini didapat mungkin saja sebuah hoax gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Qatar ya dengan syiar dakwahnya di Piala Dunia itu memberikan banyak sekali insight yang Masya Allah, sampai orang-orang yang non-muslim aja berpikir bahwa iya ya ternyata kalau Islam itu dijalankan dengan baik, nggak perlu khawatir tuh lagi nonton bola tiba-tiba ada harassment, nggak perlu khawatir tuh tiba-tiba misalnya kayak anak-anak nggak bisa masuk ke dalam gitu ya karena banyak kerusuhan, karena semua di sana itu diberikan keindahan Islam. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga sebagai negeri yang mayoritas umat muslim di dunia ada di sini,
bisa belajar untuk memperlihatkan keindahan Islam, karena orang non muslim nggak bisa baca Al-Quran langsung, non muslim melihat Al-Quran lewat kita. Terima kasih. Oke, foto dulu ya.